Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila Berliana. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah bisnis global dengan judul Analisis Kasus Kesuksesan dan Kegagalan Perusahaan Global. Saya menggunakan Starbucks sebagai perusahaan yang sukses dalam ekspansi dan Walmart sebagai perusahaan yang mengalami kegagalan di beberapa pasar internasional. Pertama, Starbucks adalah perusahaan jaringan kedai kopi global yang didirikan pada tahun 1971 di Seattle. Starbucks dikenal karena inovasi produknya, pengalaman third place, dan ekspansi yang berhasil di lebih dari 80 negara. Sementara itu, Walmart adalah perusahaan retail di dunia yang didirikan tahun 1962 oleh Sam Walton. Meskipun sukses di Amerika Serikat dan beberapa negara lain, Walmart mengalami kegagalan yang signifikan dalam ekspansi di Jerman dan Korea Selatan. Terdapat 3 faktor utama yang membuat Starbucks berhasil dalam ekspansi global. Pertama, strategi transnasional. Starbucks mampu menjaga standar global, tetapi tetap menyesuaikan menu, desain gerai, dan pembayaran sesuai dengan budaya negara yang dituju. Yang kedua, inovasi berkelanjutan. Starbucks berfokus pada inovasi produk seperti matcha ataupun teh lokal, hingga personalisasi minuman serta memperkuat pengalaman pelanggan melalui desain gerai yang konsisten. Yang ketiga, digitalisasi dan rantai pasok yang etis. Melalui aplikasi mobile, loyalty rewards, dan program CAVA practice, Starbucks membangun hubungan pelanggan yang kuat sekaligus memastikan kualitas dan keberlanjutan rantai pasoknya. Adaptasi budaya dan fokus pada pengalaman pelanggan menjadi kunci suksesnya Starbucks di berbagai negara. Berbeda dengan Starbucks, Walmart gagal di beberapa negara, khususnya Jerman dan Korea Selatan, karena beberapa penyebab utama. Pertama, kurangnya adaptasi budaya. Di Jerman, budaya pelayanan ala Amerika seperti greeters dianggap tidak sesuai. Di Korea Selatan, format hypermart tidak cocok dengan kebiasaan konsumen yang lebih menyukai toko yang nyaman dan juga dekat dari rumah. 2. Strategi yang terlalu terstandarisasi. Walmart membawa model everyday low price dari Amerika Serikat tanpa menyesuaikan preferensi lokal, terutama terkait dengan kualitas produk, segar, dan pengalaman belanja. Yang ketiga, kesalahan akuisisi dan manajemen internal. Di Jerman, Walmart mengakuisisi 2 perusahaan yang sebenarnya sudah bermasalah sehingga mewarisi struktur operasional yang tidak efisien. Kombinasi kesalahan strategis ini dan kurangnya sensitivitas budaya inilah yang menyebabkan Walmart gagal dalam bersaing di pasar lokal seperti Aldi, Lidl, E-Mart, dan Lotte Mart. Sesuai tabel perbandingan, terlihat bahwa Starbucks unggul dalam inovasi, adaptasi budaya, digitalisasi, hingga pengambilan keputusan berbasis konsumen. Sementara Walmart cenderung fokus pada efisiensi biaya dan skala besar, namun mengabaikan faktor budaya sehingga strategi global tidak berjalan efektif. Berdasarkan hasil analisis, ada beberapa rekomendasi strategis yang dapat diambil, terutama bagi perusahaan Indonesia atau UMKM yang ingin memasuki pasar global. Pertama, lakukan riset budaya secara mendalam sebelum masuk ke pasar luar negeri, termasuk preferensi konsumen, nilai sosial, dan pola belanja di negara tersebut. Kedua, adaptasi produk dan model bisnis dengan menyesuaikan menu, layanan, tampilan toko, hingga metode pembayaran. Apakah sudah sesuai dengan karakteristik lokal? Yang ketiga, memanfaatkan digitalisasi seperti e-commerce lintas negara,
media sosial lokal, dan sistem pembayaran internasional. Yang keempat, bangun kemitraan dengan pihak lokal, termasuk distributor atau joint venture untuk memperkuat distribusi dan meminimalkan risiko. Yang kelima, tetap fleksibel dalam pengambilan keputusan serta melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas strategi di masing-masing negara. Demikian pemaparan saya mengenai analisis kesuksesan Starbucks dan kegagalan Walmart dalam ekspansi global. Dari kedua kasus ini kita dapat belajar bahwa ekspansi internasional tidak cukup mengandalkan modal besar, tetapi membutuhkan adaptasi budaya, inovasi, serta digitalisasi dan pemahaman secara mendalam terhadap perilaku konsumen lokal. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.